Sudah puluhan tahun banyak lansia di Indonesia hidup dengan tekanan mata tinggi tanpa sadar bahwa itu glaukoma. Penyakit yang dayam-dayum merampas penglihatan sampai akhirnya gelap total. Padahal banyak yang merasa, cuma buram sedikit, lalu pas sadar sudah terlambat. Glaukoma bikin buta, dan 7 cara mencegah kebutaan ini wajib dibahas sejak awal supaya Bapak Ibu tidak jadi korban berikutnya. Sebelum masuk ke rahasianya, tolong Bapak Ibu bantu like, subscribe, dan tulis di komentar usia berapa sekarang, dan tinggal di kota mana. Biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Karena saya tahu rasanya. Penglihatan makin kabur, cahaya terasa menyilaukan, kepala seperti ditekan dari dalam, dan muncul rasa takut tiap kali membuka mata pagi hari. Banyak yang mengira ini cuma capek, lalu buru-buru tetes mata sembarangan. Padahal ini justru mempercepat kerusakan saraf mata. Glaukoma itu bukan sekadar buram, tapi pencuri penglihatan yang bekerja pelan, diam, dan kejam. Bagian 2 ini kita harus bicara jujur. Glaukoma itu seperti maling yang datang tiap malam. Makin lama makin menggerogoti saraf mata tanpa bunyi apapun. Dan banyak lansia tetap cuek karena merasa, masih bisa lihat kok. Padahal, begitu lapang pandang mulai menyempit, itu tandanya kerusakan sudah jalan dan tidak bisa diputar balik. Yang bikin saya greget, banyak yang malah asal tetes mata steroid atau obat merah tanpa resep. Pikirnya, asal merah hilang, berarti aman, padahal itu justru pemicu tekanan mata makin naik. Stop dulu. Jangan seenaknya bergantung pada obat tetes sembarangan, karena efek samping jangka panjangnya bisa bikin kondisi makin runyam. Banyak pasien datang saat sudah stadium lanjut, dan saya cuma bisa bilang, kita hanya bisa mempertahankan sisa penglihatan, bukan mengembalikan yang hilang. Karena itu, sebelum terlambat, ada cara-cara sederhana yang lebih aman dan bisa bantu menurunkan risiko. Rahasianya ada di kebiasaan harian yang sering dianggap remeh, dan sebentar lagi kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di Nusantara. Semoga Allah menjaga penglihatan dan kesehatan kita sampai usia panjang. Perkenalkan, saya Dr. Fadlan Ardiansyah, dokter mata dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia yang datang dengan keluhan sederhana, tapi ternyata glaukoma stadium lanjut. Sudah terlalu sering saya melihat pasien berkata, "Dok, saya kira cuma capek," padahal saraf matanya sudah rusak permanen. Dan jujur saja, itu bikin saya gregetan, karena seandainya mereka datang lebih cepat dan tahu kebiasaan kecil apa yang memperburuk kondisi, hasilnya bisa jauh berbeda. Dari pengalaman panjang itu, saya melihat pola yang sama. Banyak lansia tidak sadar bahwa gaya hidup harian, dari cara membaca, posisi menonton TV, sampai pola minum obat tetes, punya pengaruh besar pada tekanan mata. Jadi, sebelum kita bahas 7 cara mencegah kebutaan akibat glaukoma, mari kita mulai dari kebiasaan pertama yang sering dianggap remeh, tapi sebenarnya sangat menentukan. Kebiasaan pertama yang sering disepelekan, tapi paling bikin tekanan mata naik, adalah menunduk terlalu lama. Entah saat menyapu, mencuci, mengikat tali sepatu, membaca, bahkan saat main HP, banyak lansia bilang, cuman sebentar. Padahal begitu kepala turun, aliran cairan bola mata berubah, dan tekanan bisa melonjak seperti pipa air yang dipaksa menahan dorongan tiba-tiba. Studi sederhana menunjukkan posisi kepala lebih rendah dari dada bisa menaikkan tekanan mata dalam hitungan menit. Dan kalau dilakukan berulang setiap hari, ya jelas, bikin glaukoma makin agresif. Analogi gampangnya begini. Bayangkan memencet balon dari atas, tentu tekanannya menumpuk, dan titik lemahnya cepat rusak. Itu juga yang terjadi pada saraf mata. Boleh menunduk, tapi jangan lama dan jangan berulang. Kalau dipaksa terus, akibatnya pusing, penglihatan makin berkabut, dan lapang pandang makin sempit. Jadi mulai sekarang, atur posisi tubuh, pakai meja lebih tinggi, dan kalau harus menunduk, lakukan sebentar saja, lalu istirahat. Kebiasaan kedua yang sering bikin saya giling-giling adalah ngopi berlebihan. Banyak lansia bilang, "Dok, saya cuma 1 cangkir kecil."
Padahal kecil versi mereka itu gelas batok kelapa. Kafein yang masuk terlalu banyak bisa meningkatkan tekanan mata sementara, dan kalau dilakukan tiap hari, ya tekanan itu jadi kebiasaan buruk yang menambah risiko kerusakan saraf. Apalagi kalau diminum pagi, siang, sore, dan malam sambil nonton TV lengkap sudah. Bapak Ibu mungkin merasa mata lebih segar setelah ngopi, tapi itu cuma sensasi, bukan kesehatan. Aktivitas lansia seperti duduk lama, kurang gerak, dan kurang minum air putih malah bikin efek kafein makin parah, karena tubuh lebih mudah dehidrasi. Kalau terus dipaksa, mata bisa terasa tegang, kepala berat, dan pandangan makin mudah buram. Coba kurangi perlahan. Misalnya ganti 1 cangkir dengan teh rendah kafein atau air hangat. Jangan khawatir, kita masih punya 5 kebiasaan lagi yang lebih menarik dan lebih ngena. Jadi tahan dulu rasa penasarannya menuju kebiasaan ketiga. Kebiasaan ketiga yang sering bikin glaukoma makin ganas adalah tidur terlalu larut. Banyak lansia mikir, saya biasa begadang dari muda. Padahal tubuh lansia itu beda. Mata tidak punya stok kekuatan seperti dulu. Saat kurang tidur, tekanan mata cenderung naik, dan aliran darah ke saraf mata menurun. Seperti selang air yang alirannya melemah, dan akhirnya tidak bisa mengisi tanaman dengan benar. Saya sudah berkali-kali melihat pasien datang dengan keluhan mata berat, pandangan berkabut, lalu setelah ditanya, ternyata setiap malam tidur lewat tengah malam hanya karena nonton sinetron atau scroll HP. Ada satu studi yang menunjukkan pola tidur buruk bisa mempercepat kerusakan saraf optik pada penderita glaukoma. Dan jujur saja, ini bukan hal sepele. Tips praktisnya, pasang alarm tidur, matikan lampu lebih cepat, jauhkan HP dari jangkauan, dan usahakan tidur sebelum pukul 10. Jangan bangga jadi juragan begadang, karena kalau dipaksa terus, yang rusak bukan cuma mata, tapi juga tekanan darah dan keseimbangan tubuh. Kalau masih diteruskan, siap-siap penglihatan makin menyempit tanpa permisi. 3 kebiasaan pertama ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kalau Bapak Ibu benar-benar jalankan. Pertama, jangan terlalu lama menunduk, karena itu langsung bikin tekanan mata melonjak. Kedua, jangan ngopi seenaknya, apalagi gelas kecil ukuran mangkuk bakso. Ketiga, berhenti jadi jagoan begadang karena saraf mata tidak suka dipaksa lembur. 3 langkah kecil, tapi ini sudah perubahan besar untuk menahan laju kerusakan glaukoma. Banyak pasien yang baru sadar setelah saya tegur. Yang bikin rusak bukan penyakitnya saja, tapi kebiasaan sehari-hari yang bandel. Jadi, sekarang saya mau tanya, dari ketiga kebiasaan ini, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Coba jujur tulis di komentar, supaya kita bisa saling mengingatkan. Jangan malu, makin jujur makin cepat perbaikan. Kita masih punya 4 kebiasaan lagi yang tidak kalah penting. Jadi lanjut terus dan jangan tinggalin videonya. Kebiasaan keempat yang sering bikin saya ngomel adalah konsumsi garam berlebihan. Banyak lansia merasa aman karena garamnya cuma sejumput. Padahal, kalau ditotal dari lauk, kerupuk, ikan asin, sambal, dan makanan kemasan, jumlahnya bisa kayak minum air laut. Garam berlebih bikin tubuh menahan cairan. Tekanan darah naik, dan ini berimbas pada tekanan mata yang ikut terdorong. Analogi gampangnya, bayangkan pipa air penuh sesak. Makin penuh, makin besar tekanannya, yaitu yang terjadi pada bola mata. Banyak pasien glaukoma yang bilang matanya cepat lelah, berdenyut, atau seperti tertekan dari dalam setelah makan asin. Kalau kebiasaan ini dipaksakan terus, bukan hanya glaukoma yang makin galak, tapi jantung dan ginjal juga ikut protes. Jadi mulai sekarang, kurangi asin. Cicip makanan sebelum nambah garam, dan pilih bumbu alami. Jangan sampai saraf mata rusak cuma gara-gara kebiasaan harus terasa gurih. Kebiasaan kelima yang sering bikin saya angkat alis adalah konsumsi garam berlebihan. Banyak lansia bilang, "Dok, biar ada rasanya sedikit," padahal sedikit versi mereka itu setara 1 kapal garam. Garam yang terlalu banyak bisa meningkatkan tekanan darah dan akhirnya
memengaruhi tekanan mata. Ibarat menaikkan tekanan dalam pipa sampai sambungannya ikut melemah. Ada data yang menunjukkan pola makan tinggi natrium berkaitan dengan tekanan mata yang cenderung lebih tinggi. Dan buat penderita glaukoma, ini seperti menyiram bensin ke api kecil, yang bikin tambah runyam. Lansia sering makan lauk asin, kerupuk, sambal instan, plus kuah sisa semalam yang semua rasanya nendang. Padahal yang nendang itu justru risikonya. Kalau diteruskan, mata bisa makin tegang, kepala gampang berat, dan pandangan makin mudah berbayang. Coba kurangi bertahap. Kurangi garam sepertiga dulu, lalu setengah, dan mulai biasakan lidah menerima rasa asli makanan. Jangan keras kepala, karena garam itu bukan musuh. Tapi kalau kebanyakan, ya dia jadi pengkhianat diam-diam yang mempercepat kerusakan mata. Kebiasaan keenam yang sering bikin saya tepok jidat adalah konsumsi garam yang masih saja kelewat banyak. Banyak lansia berkata, "Dok, saya cuma pakai sedikit." Tapi ketika saya lihat dapur rumahnya, botol garam ukurannya kayak tabung oksigen. Garam berlebihan bikin tubuh menahan cairan. Dan itu bisa meningkatkan tekanan darah sekaligus memengaruhi tekanan mata, kombinasi yang sangat tidak ramah untuk penderita glaukoma. Apalagi kebiasaan makan asin pagi, siang, malam, dari ikan asin sampai kerupuk super gurih, yang kalau dimakan bunyinya saja sudah bikin tekanan naik. Lansia sering mengira asin bikin makanan lebih enak, padahal itu cuma bikin mata makin tercekik dari dalam. Cara mengurangi garam itu mudah. Ganti penyedap dengan bawang, jeruk nipis, atau rempah, supaya rasa tetap hidup. Tapi ingat, kalau nekat terus makan asin, jangan kaget kalau mata makin sering berat, pandangan makin kabur, dan glaukoma makin galak. Ini kebiasaan kecil, tapi efeknya bisa besar sekali kalau tidak dikendalikan. Kebiasaan ketujuh ini sering bikin saya tepok jidat, karena hampir semua lansia melakukannya tanpa sadar, yaitu jarang cek tekanan mata secara rutin. Banyak yang bilang, "Ah, ngapain dok? Kan masih bisa lihat." Padahal glaukoma itu justru menghantam paling keras ketika kita merasa baik-baik saja. Ini rahasia terakhir yang paling menentukan. Pemeriksaan rutin setiap beberapa bulan itu ibarat rem tangan terakhir yang menjaga saraf mata supaya tidak ambruk. Dengan cek tekanan mata, dokter bisa tahu apakah obatnya cocok, apakah tekanannya mulai naik diam-diam, atau apakah ada tanda-tanda kebutaan yang sedang merayap. Kalau malas kontrol, ya jangan kaget kalau suatu hari bangun tidur tiba-tiba, lapang pandang terasa menyempit seperti lihat dari ujung sedotan. Efek negatifnya, kalau diabaikan, ya jelas, kerusakan permanen, tekanan makin liar, dan penglihatan hilang tanpa bisa dikembalikan. Jadi, jangan bandel. Kalau sayang mata, jadwalkan cek rutin. Ini bukan ribet, ini penyelamat. 4 kebiasaan terakhir ini sebenarnya sederhana, tapi efeknya bisa sangat menentukan nasib penglihatan Bapak Ibu ke depan. Mulai dari kebiasaan keempat, yang membantu sirkulasi darah mata lebih stabil. Kebiasaan kelima yang memperbaiki tekanan cairan mata. Kebiasaan keenam yang membuat mata tidak cepat lelah. Sampai kebiasaan ketujuh yang sering dianggap sepele, padahal justru punya dampak jangka panjang paling besar. Semuanya saling melengkapi. Seperti baut-baut kecil yang menahan sebuah pintu agar tetap kuat dan tidak copot. Bayangkan kalau 4 hal ini digabung dengan 3 kebiasaan yang sudah kita bahas tadi itu. Seperti memasang pagar berlapis di depan rumah. Dari maling, tekanan mata lebih terkendali, saraf mata tidak tercekik, dan risiko glaukoma makin terkunci. Jadi sebelum lanjut ke bagian penjelasan medisnya, coba bayangkan sebentar. Bagaimana kondisi mata Bapak Ibu kalau 7 kebiasaan ini dijalankan baring-baring setiap hari? Bayangkan mata itu seperti sebuah pipa air kecil dengan pompa yang halus dan stabil. Kalau aliran airnya lancar, tekanan normal, tanaman pun hidup. Tapi pada glaukoma, pompanya tetap bekerja sementara salurannya menyempit, jadilah tekanan meningkat seperti pipa yang tersumbat. Cairan di dalam mata tidak bisa keluar dengan bebas. Menekan saraf optik pelan tapi pasti. Begitu saraf optik rusak, tidak ada tombol andu. Ini mirip kabel listrik yang kepanasan. Lama-lama meleleh,
dan mati. Kebiasaan buruk seperti begadang, menunduk lama, konsumsi kafein berlebih, atau tidak pakai obat tetes sesuai anjuran, membuat pipa itu makin sempit, dan pompanya makin tertekan. Akhirnya lapang pandang menyempit, seperti melihat dunia lewat sedotan kecil. Banyak penelitian menunjukkan glaukoma berkembang lebih cepat jika tekanan mata sering naik turun, jadi stabilitas itu penting. Karena itu, kebiasaan-kebiasaan tadi bukan sekadar saran, tapi alat untuk menurunkan tekanan, menjaga aliran cairan, dan melindungi saraf mata agar tidak makin hancur. Sekarang kita masuk ke bagian solusi praktis. Karena percuma meri-mera, kalau akhirnya Bapak Ibu tetap ngulang kebiasaan yang merusak mata. Pertama, hentikan 3 hal. Menunduk lama, pakai obat tetes tanpa resep, dan begadang. Itu 3 biang kerok yang bikin tekanan mata naik seenaknya. Kedua, ganti kebiasaan buruk itu dengan langkah simpel. Baca dengan posisi tegak, gunakan bantal agak tinggi saat tidur, supaya tekanan mata tidak melonjak, dan atur jarak saat nonton TV atau HP minimal 1 lengan. Kalau mata kering, jangan asal beli tetes merah, pilih air mata buatan yang aman. Lalu jangan lupa minum air putih cukup, karena tubuh dehidrasi bikin tekanan mata ikut naik. Kalau harus aktivitas rumah, lakukan perlahan dan kasih jeda, jangan sok kuat. Banyak lansia yang saya lihat membaik hanya karena mengubah posisi tidur dan mengatur ritme aktivitas harian. Intinya, mata itu bukan mesin cuci. Jangan dipaksa kerja terus tanpa aturan. Dengan sedikit perubahan, tekanan mata bisa jauh lebih stabil, dan risiko kerusakan bisa ditekan. Bapak Ibu, saya mau bilang satu hal yang mungkin terdengar pedas, tapi perlu. Setiap tahun setelah umur 60, kekuatan jaringan tubuh kita termasuk saraf mata bisa turun sedikit demi sedikit. Dan glaukoma, tidak peduli Bapak Ibu siap atau tidak, penyakit ini tidak menunggu mood bagus. Tidak peduli lagi sibuk cucu, lagi senang arisan, atau lagi merasa sehat-sehat saja. Kalau tidak dijaga, kerusakan itu jalan terus, seperti karat yang menggerogoti besi pelan, tapi pasti. Tapi kabar baiknya, tubuh lansia masih bisa melawan asal Bapak Ibu mau melakukan perubahan kecil yang tadi kita bahas. Jangan pernah merasa sudah terlambat, karena setiap hari yang dijalani dengan kebiasaan yang benar adalah kesempatan menahan kerusakan dan menjaga sisa penglihatan tetap awet. Ingat, mata itu bukan lampu kamar yang bisa diganti kalau mati. Ini aset hidup yang cuma 1 pasang, jadi tolong, jaga sekarang sebelum penyesalan datang, diam-diam seperti glaukoma itu sendiri. Sekarang sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu jujur sedikit. Dari semua kebiasaan dan makanan yang sudah kita bahas, mana yang paling bikin Bapak Ibu kepikiran untuk dicoba duluan? Jangan cuma nonton sambil manggut-manggut, nanti lupa, dan akhirnya balik ke pola lama lagi. Tulis di komentar, biar kita tahu, kebiasaan mana yang paling nendang buat diperbaiki. Saya sengaja tanya ini, karena banyak lansia yang baru sadar pentingnya perubahan, setelah melihat komentar-komentar orang lain yang senasib. Interaksi kayak begini bukan buat gaya-gayaan, tapi supaya algoritma YouTube dorong video kesehatan seperti ini ke lebih banyak lansia yang butuh. Jadi ayo, buka kolom komentar sekarang, tulis 1 hal saja yang mau Bapak Ibu terapkan mulai malam ini. Jangan ditunda-tunda, glaukoma itu tidak nunggu siapapun. Kalau bisa mulai sekarang, kenapa harus menunggu penglihatan makin kabur? Bagian 17 ini, saya mau Bapak Ibu bener-bener membayangkan hidup 3 bulan ke depan, kalau semua kebiasaan tadi dilakukan dengan disiplin. Bukan cuma didengerin lalu hilang seperti angin malam. Bayangkan bangun pagi tanpa rasa berat di mata, tanpa pusing yang suka muncul tiba-tiba, dan tanpa rasa takut setiap kali lampu diredupkan karena pandangan terasa makin menyempit. Bayangkan berjalan lebih tegap, melangkah tanpa harus meraba-raba sudut ruangan, dan bisa membaca tulisan besar tanpa harus menurunkan kacamata ke ujung hidung. Bayangkan bisa melihat wajah cucu lebih jelas. Bukan cuma siluet kabur yang bikin Bapak Ibu pura-pura paham, padahal sudah tidak terlihat jelas. Semua ini bukan mimpi, tapi hasil wajar dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus.
Kalau 3 bulan saja bisa membawa perubahan sebesar ini, apalagi 6 bulan atau setahun. Masa depan penglihatan Bapak Ibu itu ditentukan dari kebiasaan hari ini, bukan nanti-nanti. Jangan tunggu sampai terlambat. Bapak Ibu, sebelum kita tutup pembahasan hari ini, saya mau minta satu hal kecil yang dampaknya besar untuk keberlangsungan channel ini. Tenang saja, bukan minta uang, bukan minta daftar apapun, cuma pencet tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Itu saja. Kenapa saya minta dengan nada agak bawel begini? Karena YouTube tidak akan menyebarkan video penting seperti ini ke para lansia lain kalau Bapak Ibu tidak bantu kasih tanda ke algoritma bahwa konten kesehatan mata seperti ini perlu diperjuangkan. Kita bahas glaukoma bukan main-main, ini urusan penglihatan, urusan masa depan, urusan kemandirian hidup. Jadi, jangan pelit interaksi. Anggap saja ini sedekah ilmu yang tidak kelihatan. Dengan satu klik, Bapak Ibu sudah membantu ribuan lansia lain supaya tidak jalan menuju kebutaan tanpa mereka sadari. Dan kalau Bapak Ibu ingin video seperti ini, muncul tiap pekan yang jelas. To the point, tidak muter-muter, dan peduli sama kesehatan lansia ya. Monggo klik sekarang. Terima kasih banyak sebelumnya. Bapak Ibu, bagian ini saya sengaja bikin agak nyelekit, karena glaukoma bukan penyakit yang bisa diajak bercanda. Jangan pura-pura kuat, jangan sok masih normal kok lihatnya, karena kerusakan saraf mata itu, dayam-dayam jalan terus, sambil senyum sinis. Kalau Bapak Ibu cuek, malas ganti kebiasaan, atau tetap maksa hidup seperti tidak ada apa-apa, ya siap-siap perlahan masuk ke fase gelap, tanpa bisa ditarik mundur lagi. Banyak pasien saya bilang, andai saya tahu lebih cepat dok. Nah, saya tidak mau Bapak Ibu jadi kalimat penyesalan berikutnya. Kalau semua tips tadi diabaikan, tekanan mata akan naik terus. Lapang pandang makin menyempit, dan tiba-tiba pandangan tinggal seperti lihat dari lubang sedotan. Tapi kalau Bapak Ibu ambil satu langkah saja, satu kebiasaan saja, mata bisa bertahan jauh lebih lama, saraf lebih stabil, dan risiko kebutaan bisa ditekan. Ingat, ini bukan ancaman kosong, ini kenyataan medis yang sering saya lihat di depan mata. Jangan tunggu mata memohon. Bertindaklah sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bapak Ibu sahabat lansia, saya tahu menjaga kesehatan mata di usia lanjut itu tidak mudah. Apalagi kalau kebiasaan lama masih lengket dan penyakit datang tanpa permisi. Tapi ingat, setiap keputusan kecil yang Bapak Ibu ambil mulai dari cara melihat, jam tidur, sampai makanan yang dipilih itu, semua adalah investasi untuk mempertahankan penglihatan yang masih ada. Jangan pernah merasa terlambat, karena tubuh itu pintar. Selalu merespons kebaikan yang kita lakukan. Sekecil apapun, saya berharap Bapak Ibu terus semangat menjaga diri, tidak menyerah, dan percaya bahwa perubahan itu selalu mungkin. Dan ingat satu hal, setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat mata kita lebih aman, lebih tenang, dan lebih kuat. Terima kasih sudah mempercayakan waktu dan perhatian. Semoga Allah menjaga kesehatan Bapak Ibu. Dan remember, a free meal is a chance to get younger inside.